Babe Jamil Azaidi. Kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka thariqatul midin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Coach Ridwan yang saya hormati, guru saya dan Mbak Ririn yang semakin tua makin mesra. Mas Rinaldi yang insya Allah sebentar lagi dapat pendamping. Amin insya Allah ya. Mas Joko mana tadi ya? Dan kemudian teman-teman semuanya. Dan yang sangat saya cintai, belahan hatiku, belahan jiwaku, bidadariku, Bu Sofi, berdiri dong. Biar tahu ya. Waktu saya datang ke salah satu ustadz, saya cerita bahwa bisnis saya begini. Terus dia minta, boleh lihat foto keluarganya, saya tunjukin. Begitu dia lihat foto saya, foto istri saya, kemudian dia mengucapkan selamat Mas Jamil. Kenapa? Mas Jamil keluarga ahli surga. Dari mana Anda tahu bahwa kami keluarga ahli surga? Keluarga ahli surga itu cirinya satu, keluarga itu bersyukur dan bersabar. Dari mana Anda tahu kami bersyukur dan bersabar? Ya, Pak Jamil bersyukur dapat istri yang sangat cantik, dan istri Pak Jamil bersabar dapat Pak Jamil. Doakan kami keluarga ahli surga. Amin. Baik, masih semangat? Biasanya kalau belajar dengan saya syaratnya dua, masih ingat? Yang pertama, senang-senang. Yang pertama apa? Bukti bahwa senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silahkan. Iya. Senyum itu mudah, gratis. Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir. Maka sekarang banyak senyum. Kenapa senyum itu penting? Kata Gus Baha, orang kalau keluar dari diskotik seneng atau sedih? Keluar dari diskotik seneng. Jangan sampai keluar dari acara yang penuh inspirasi malah sedih. Nanti orang awam akan melihat, oh kalau keluar dari diskotik seneng, keluar dari kajian sedih. Akhirnya mereka kemana? Ke diskotik. Maka pastikan keluar dari ruangan ini senyum. Sepakat? Biasanya saya untuk ngetes konsentrasi, kalau ditanya sepakat jawabannya setuju, ditanya setuju jawabannya sepakat. Dan teriak sekeras-kerasnya supaya nanti jadi winner, jadi pemenang dan miliarder. Sepakat? Setuju? Ya. Syarat pertama sudah? Yang kedua masih semangat? Syarat keduanya semangat. Oleh karena itu saya tes semangatnya. Tepuk semangat! Itu tepuk pramuka. Sudah lupa, padahal waktu di Pandaan saya masih ingat ya. Oke. Pernah nonton sepak bola? Indonesia. Itu tepuk semangat. Coba. Indonesia. Nah, sekarang kalau tepuk semangat satu. Ya. Tepuk semangat satu. Ya. Sekarang kalau tepuk semangat dua. Wah. Keluarin ababnya ke kanan kiri. Tepuk semangat dua. Pada nggak nengok, harus nengok. Sekarang kalau tepuk semangat satu dua berarti wah. Tepuk semangat dua satu dua. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Di depan saya selain ada tulisan, ada gambar apa? Apa makna gambar pesawat? Yang bisa menjelaskan sesuai dengan harapan saya, dapat hadiah dari saya. Cash 500.000.
Salah jawab bayar 5 juta. Ada yang berani? Apa Pak? Terbang, winner. Oke, kurang tepat. Melesat. Oke, cukup 2. Yang hadir di sini semuanya bisa jalan kaki? Karena untuk jalan kaki tidak perlu ilmu yang luar biasa. Pokoknya latihan Allah sudah secara fitrah memberikan kepada kita bisa jalan kaki. Yang di ruangan ini bisa naik mobil? Bawa mobil, nyopir? Semuanya bisa? Mulai berkurang. Karena nyopir mobil itu perlu ilmu keahlian. Yang di ruangan ini, insya Allah rezeki saya lagi berlimpah. Ya, untuk 100 orang, mau saya traktir jalan-jalan ke Eropa gratis? Yang mau angkat tangan? Pilotnya Coach Ridwan. Mau? Pertanyaannya, kenapa nggak mau? Karena untuk menerbangkan pesawat itu banyak tombol-tombol yang harus dikenali. Boleh jadi Coach Ridwan nyopirnya canggih, tapi bawa pesawat boleh jadi nggak bisa. Kenapa? Banyak tombol-tombol yang perlu dikenali. Boleh jadi waktu awal bisnis Anda nggak perlu banyak ilmu, cukup jalan kaki. Naik kemudian belajar nyupir. Begitu bisnisnya sudah mulai miliaran, meningkat terus, maka ilmunya perlu ditambah. Sebagaimana menerbangkan pesawat. Kalau tidak, nggak bisa terbang. Kalau toh bisa terbang, nggak bisa turun. Pertanyaan saya, yang di ruangan ini ingin bisnisnya terbang melesat, ingin? Yang ingin melesat terbang, angkat tangannya, katakan saya. Ya Allah, jangan turunkan dulu, jangan turunkan. Ya Allah, saksikan, saksikan. Mereka ini semuanya ingin bisnisnya melesat. Amin. Turun tangan. Dan supaya kemudian melesat, syaratnya apa? Ilmunya ditambah. Supaya kita ngerti tombol-tombol mana yang perlu dikan, tombol-tombol mana yang kemudian perlu dimatikan. Supaya apa? Bisa melesat. Sampai sini masuk Pak Eko? Bisa ditangkap? Berarti pulang dari sini berkomitmen ilmunya ingin terus nambah? Siap ikut mentoring? Siap ikut coaching? Tepuk tangan dong buat guru kita Coach Ridwan. Berarti insya Allah semua yang hadir di sini Coach 1200 bisa terbang bareng-bareng. Amin. Nah, maka dalam waktu yang terbatas ini akan sharing pengalaman saya bagaimana menerbangkan bisnis sendiri dan juga bisnis orang lain. Ya. Tapi saya yakin ada yang belum kenal dan saya harus menjalankan amanah bapak saya. Kalau ngisi ada yang belum kenal, maka wajib kenalan dikit. Nanti kalau ketemu di jalan panggil saja Babeh Jamil. Siapa? Jamil itu artinya indah, cantik, tampan. Ya. Bahasa Arab, kalau nggak percaya lihat artinya. Saya sehari-hari selain sebagai pebisnis, mungkin saya tidak sebanyak Anda bisnisnya. Saya cuma punya 8 bisnis. Ya. Selain itu saya juga membina 3R. Trainer, leader, entrepreneur. Ya. Maka hampir sebagian besar trainer-trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia itu alumni dari Akademi Trainer, didikan saya. Saya juga mendampingi banyak leader di berbagai BUMN, perusahaan, ya, dan juga mendampingi entrepreneur, UKM, usaha kecil miliaran. Mulai sekarang kalau nyebut UKM usaha kecil, kurang keras, UKM usaha kecil. Kenapa? Nama itu doa. Jadi kalau Anda menyebut usaha kecil menengah, maka bisnis Anda menengah terus. Kecil menengah. Saya dulu waktu kuliah mahasiswa punya bisnis mikro mini swalayan. Sudah mikro mini. Ya. Itu gimana bisnisnya? Pokoknya kita kirim barang ke tempat kos-kos mahasiswa. Mereka sudah dikasih harganya, dikasih kaleng, bisa bayar sendiri, bisa ngambil kembalian sendiri. Setiap akhir bulan kita evaluasi. Loh kok untungnya kecil, kok untungnya kecil. Gak seberapa. Kadang-kadang ada yang gak bayar juga kan. Maka kata guru saya, gampang. Kenapa? Kamu salah ngasih nama. Sudah mikro, mini, swalayan. Maka untungnya gak akan gede. Maka UKM usaha kecil apa? Kurang keras. UKM usaha kecil? Miliaran. Sepakat? Tujuh. Pak,
boleh nggak saya titip anak saya, keponakan saya, saudara saya? Boleh. Kalau Anda punya anak laki-laki usia 17 sampai 25, boleh dikirim ke saya. Dididik selama 10 bulan. Pulang dari situ punya 4 keahlian. 1, leadership-nya oke. 2, public speaking-nya oke. 3, wawasan bisnisnya oke. Dan yang keempat, hafal Al-Quran 30 juz. Ya, kasih. Dan itu gratis, nggak perlu bayar. Wah Pak, nanti kurang gizi, insya Allah gizinya dijamin. Wah Pak, nanti dijadikan alat mencari sumbangan, insya Allah nggak mencari sumbangan. Terus dibiayai dari mana? Dari keuntungan-keuntungan bisnis yang kami jalani. Ya, jadi silahkan. Apakah kalau nggak nyumbang boleh? Silahkan. Sekarang sudah angkatan ke-11, jadi sedang seleksi angkatan ke-12. Alhamdulillah alumninya sudah tersebar ke banyak negara. Ada yang kemudian melanjutkan di Eropa, ada yang dapat beasiswa di Turki, kemudian di Mekah, di Madinah, di Al-Azhar, Kairo. Ada yang dapat beasiswa juga di Sudan, ya. Ada yang dapat beasiswa di Brunei Darussalam. Kalau di Indonesia banyak melanjutkan ke UIN, atau kalau yang negeri ada ke IPB, ada ke UI dan sebagainya. Dan saya sudah nulis 15 buku, dan alhamdulillah 13 diantaranya bestseller. Itu saja perkenalan ya. Dan saya sudah punya cucu 5. Kelihatannya belum kelihatan punya cucu ya. Tapi cucu saya sudah 5. Ya. Cucu pertama saya sekarang tinggal di Jerman, karena anak saya menikah dengan laki-laki Jerman. Kemudian cucu yang kedua, ketiga, keempat itu di Bandung. Dan cucu yang terakhir, anak saya waktu itu menikah usia 19 tahun. Jadi dia ngadep saya, Pak boleh nggak aku menikah? Lah kamu kan baru 19 tahun. Emang menikah dibatasi usia, yang penting kan akil balik. Lah kamu pipis saja belum lurus, emang bapak pipis lurus? Ya enggak juga. Ya. Nanti setelah bapak pulang dari haji, baru nanti bapak jawab ya, baik. Begitu saya pulang dari haji, Pak, gimana, boleh nggak menikah? Ingat ya, di keluarga kita, kalau mau melakukan apa-apa harus ada alasan. Bapak ingin tanya sama kamu, apa alasan kamu menikah? Sebutkan 3. Yang pertama, siapa yang mau kamu nikahi? Ada Pak, namanya Salma Pak. Kenapa kamu ingin menikah dengan Salma? Yang pertama Pak, dia hafal Al-Quran. Oke. Yang kedua Pak, dia sayang sama anak-anak. Dari mana kamu tahu sayang sama anak-anak? Berarti kamu pacaran dong. Di keluarga kita nggak ada pacaran. Enggak Pak. Terus kamu tahu dari mana? Dia main ke rumah Teh Bila. Teh Bila itu kakak iparnya. Dia nyuapin keponakan Pak. Nyuapin anaknya Teh Bila Pak. Ya lu sayang banget. Saya ingin punya istri yang sayang sama anak Pak. Terus yang ketiga, saya pernah ngomong sama dia, kalau nanti ayahku setuju, ayahmu setuju, aku mau menikahi kamu. Tapi bisnisku belum stabil. Terus, paling aku bisa ngasih kamu uang 3 juta per bulan. Mau nggak kamu menikah dengan aku? Apa jawabannya? 3 juta bagiku terlalu tinggi. Itu sudah kegedean. Nah Pak, berarti dia kan irit Pak. Maka kemudian menikah ya. Itu ya. Baik. Sehingga kalau dalam track recordnya, sebenarnya untuk membina entrepreneur, saya pengalamannya paling lama ya. Sudah sejak tahun 94. Waktu saya masih di Dompet Duafa, saya itu membina para entrepreneur di berbagai provinsi. Termasuk saya dulu punya pesantren, Abdurrahman bin Auf, pesantren wirausaha. Tapi sekarang saya lebih terkenal membina siapa? Leader sama trainer. Karena yang entrepreneur nggak sering saya munculkan. Nah pengalaman saya, mendampingi UKM, usaha kecil miliaran selama 31 tahun itu ternyata ada polanya. Apa penyebab utama bisnis stagnan? Bisnisnya gitu-gitu aja. Bahkan ketika tanggal 25 tanggal gajian yang punya, ya Allah bentar lagi gajian. Duitnya susah. Stagnan. Setelah itu nggak naik-naik, nggak bisa jadi pemenang. Kira-kira apa penyebab utamanya? Yang bisa jawab persis berdasarkan pengalaman saya, termasuk berdasarkan jurnal-jurnal yang saya dalami. Saya mau disclaimer dulu ya. Yang saya sampaikan ilmu ini adalah pengalaman saya plus menggabungkan jurnal-jurnal yang saya dalami. Jadi sekarang saya sedang mengambil program doktor manajemen bisnis di IPB. Jadi kata anak saya, Bapak ini kalau kena silet, darahnya keluar langsung membentuk tulisan IPB. Kenapa? Karena saya S1-nya IPB, S2-nya IPB, S3-nya IPB. Saya gabung dari berbagai jurnal yang saya dalami, termasuk pengalaman saya. Apa penyebab utama bisnis stagnan dan sulit menjadi pemenang? Penyebab utamanya. Yang bisa jawab 500.000?
Apa? Ownernya nggak mau belajar. Walaupun yang jawab orang cerdas, salah. Tahu dari mana kok cerdas? Kata dosen saya, kalau ada orang botak di depan itu orang cerdas. Orang pinter. Kalau botaknya di belakang, pemikir. Dan kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pinter. Sorry Pak. Oke, apa? Teriak yang keras. Mindset itu untuk pemula. Anda kan sudah bukan pemula. Ini sudah jalan bisnisnya, sudah memutuskan, saya mau bisnis, saya mau jalanin bisnis. Begitu bisnisnya sudah jalan, loh kok mandek, stagnan, nggak tumbuh-tumbuh. Malah kita jadi budak bisnis kita. Ya. Apa? Tidak punya niat bisnis? Hah? Iya, sorry gak kedengeran. Pak yang kesana Pak, tadi angkat tangan ya. Oh, apa? Tidak menghadirkan Allah di dalam bisnisnya. Ya itu di kelompok ini. Ini risetnya yang non muslim juga. Oke, sini Pak, tuh yang pakai batik. Ini hasil riset lo ya, termasuk pengalaman saya. Bukan asal bunyi. Apa penyebab utama bisnis stagnan dan sulit menjadi pemenang? Kapasitas ownernya, Babe. Kapasitas dalam hal apa? Skill, knowledge, dan attitude. Nah, itu mah pengembangan diri, bukan bisnis. SKA, skill, knowledge, attitude. Oke. Ini untuk kepentingan bisnis. Sini dulu, apa? Tidak fokus. Betapa banyak orang yang bisnisnya nggak fokus, bisnisnya banyak tapi berhasil. Nah ya, nanti waktunya habis. Ternyata penyebab utama bisnis stagnan dan sulit menjadi pemenang adalah tidak berjalannya peran sebagai bisnis leader. Dia mengaku bisnis leader tapi tidak berperan. Pertanyaannya, apa peran bisnis leader? Peran bisnis leader itu ternyata ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, ya menurut Jableng-Gelski ini, dan saya sepakat ini, karena para bisnis leader tidak menjalankan 3 peran ini. Peran yang pertama adalah peran sebagai seorang entrepreneur. Peran yang kedua, peran sebagai seorang leader. Dan peran ketiga, peran sebagai seorang manajer. Berarti penyebab bisnis stagnan dan sulit menjadi pemenang kalau 3 R-nya tidak jalan. Yang pertama apa? 3 R. Coba kita ulangi. 3, nyebutnya bergetar. 3 R. 3. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Berarti kebalikannya. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau bisnis kita ingin menjadi winner, menjadi pemenang, maka 3 R ini harus ada. R yang pertama apa? R yang kedua? R yang ketiga? Sampai sini bungkus? Sepakat? Loh Pak, enggak Pak, saya bisnisnya gara-gara itu Pak. Uang bisnis dicampur dengan uang keluarga Pak. Iya, uang bisnis yang campur uang keluarga termasuk di mana di sini? Iya. Tidak menjalankan peran sebagai seorang manajer. Wah Pak, saya bingung Pak, gak bisa menemukan inovasi Pak, gak bisa menemukan kreativitas Pak. Berarti entrepreneur. Pak, ya Allah Pak, saya itu Pak, anak buah saya Pak, gak ada yang kompeten Pak. Capek Pak, capek. Itu peran apa? Jadi kadang-kadang yang disebutkan itu hanya gejala-gejala. Masalah utamanya tidak dicari. Ternyata masalah utamanya ini 3 R. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masuk Pak Eko? Nah, sekarang kita bahas. Apa yang terjadi kalau seandainya Anda sebagai business owner yang muncul hanya entrepreneur, yang dominan hanya entrepreneur, maka yang muncul adalah inovatif chaos. Maksudnya inovatif chaos itu apa? Banyak idenya, banyak gagasannya, tapi nggak ada yang dieksekusi.
Tiap bulan banyak penemuan. Ada penemuan baru. Madu, stamina. Depannya ketemu lagi. Madu apa lagi Pak? Madu kolesterol. Madu penumbuh rambut. Madu ini, madu ini. Tapi nggak dieksekusi. Itu namanya inovatif chaos. Kalau yang menonjol hanya sisi entrepreneur. Kalau yang menonjol hanya sisi leader. Apa yang terjadi? Semangatnya oke. Kamu bisa, bisa, yakin, yakin. Menjadi naga yang ke-10. Yes, 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 yes. Semangat tuh. Biasanya pebisnis-pebisnis yang kayak gini yang punya itu motivator. Tapi nggak ada yang jalan. Semangatnya luar biasa. Setiap hari dikumpulkan. Saudara-saudara, kita menjadi yang nomor 1 di Malang. Bisa? Bisa? Setelah itu loyo. Loh, waktu itu aku training bahkan mendengar deklarasi kita akan menjadi pebisnis terbesar di Malang. Bisa? Bisa. Semangatnya luar biasa. Yel-yelnya luar biasa. 2 minggu kemudian loyo lagi. Semangati lagi. Loyo lagi. Lama-lama dia akan bilang, ternyata hidup tidak semudah cocote trainer. Ya. Cuman semangat doang. Sementara ada bisnis yang apa? Sebentar lihat SOP, lihat SOP. Lihat KPI. Kembali ke SOP. Itu yang menonjol berarti urusan manajer. Itu namanya operasional miopia. Terjebak pada operasional. Jalan sih jalan. Tapi ya terjebak operasional. Sebentar-bentar SOP, sebentar-bentar SOP, sebentar-bentar lihat aturan. Itu kalau masing-masing hanya menonjol 1. Pertanyaannya, kalau yang menonjol hanya peran sebagai entrepreneur, sebagai leader, apa yang terjadi? Chaos. Idenya banyak, semangatnya luar biasa, tapi nggak ada yang jalan. Sekarang kalau yang menonjol leader dan manajer, semangatnya oke, bisa, bisa. Rapi operasionalnya, tapi peran entrepreneur nggak ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi stagnan. Nggak ada inovasi baru, nggak ada temuan baru, nggak ada hal-hal yang baru, gitu-gitu aja. Sekarang kalau yang menonjol hanya aspek manajer dan entrepreneur, apa yang terjadi? Anda akan loss, kehilangan berbagai peluang, kehilangan berbagai kesempatan. Kenapa? Karena ada yang tidak ngelit, ada yang tidak mimpin. Semuanya hanya berjalan alamiah saja. Maka peran bisnis leader di mana? Di tengah. Gabungan antara entrepreneur, leader, manager. Sepakat? Setuju? Angkat tangannya. Dan kemudian tepukkan sebelah kanannya, ikuti kata-kata saya. Friend, mulai hari ini, kalau bisnisnya ingin jadi winner, pemenang, jangan lupa, jadilah entrepreneur, jadilah leader, jadilah manajer, biar kamu tidak keblinger. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Maka berdasarkan pengalaman ini, ya Allah, bina usaha susah-susah, sudah dibina tidak bangkrut. Ya Allah, banyak usaha-usaha yang kemudian berkembangnya kok kemudian stagnan gitu. Maka saya kemudian bersama sahabat saya mendirikan Akademi Entrepreneur. Yang masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Insya Allah saya urusan leadership, yang sebelah kanan itu Pak Ato, itu urusan managerialship. Beliau lama jadi direksi di grup Astra. Tertib. Yang sebelah kanan, mungkin Anda nggak kenal, itu mantan direktur Tempo. Sekarang punya bisnis, cabangnya lebih dari 68 cabang. Ya, saya bilang, kamu kok nggak terkenal saya? Apa jawabannya? Banyak pebisnis yang terkenal, ya, tapi utangnya banyak. Kesohor tapi tekor. Kalau pengusaha kadang nggak perlu kesohor, yang penting saldonya banyak. Gampang katanya untuk mengetahui pengusaha itu kaya atau tidak, kata guru bisnis saya. Mas Jamil, kalau ingin tahu apakah pengusaha itu kaya atau tidak, gampang. Tanya, berapa saldo tabungannya? Kalau dia masih ingat, berarti belum kaya. Tapi kalau berapa ya, kaya itu. Berapa saldo tabungannya? Lupa atau memang nggak ada?
Mudah-mudahan cash flow-nya semakin lancar. Karena apa? Karena banyak bisnis yang untung, cash flow-nya bermasalah, akhirnya bangkrut. Jadi kalau Anda ngelihat bisnis jangan hanya untungnya, lihat juga cash flow-nya. Ya. Alhamdulillah kalau saya bisnisnya lancar. Dan alhamdulillah bisnis saya nggak ada yang punya hutang dengan bank. Ya. Jadi enak. Dulu waktu punya hutang itu ada telepon. Ya, kan saya sudah pernah menyampaikan ya. Saya pernah punya 11 perusahaan, bangkrut 12. Ya. Loh ya, ada teman saya yang tugasnya nyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Berarti punya 11, bangkrut 12. Itu saya jual rumah, saya jual mobil, saya jual tanah, utang masih banyak. Zaman dulu belum ada handphone, teleponnya ke rumah. Kalau telepon berdiri, bisa debt collector. Mau nggak diangkat itu takut keluarga, diangkat debt collector. Boleh jadi, gitu ya. Maka kemudian, oke, saya akan membantu, menemani yang mau ditemani. Kenapa? Supaya kalau kita bisnis, kita nggak diperbudak oleh bisnis kita. Ada yang bisnis tapi diperbudak oleh bisnisnya, nggak bisa ditinggal. Acara kayak gini bolak-balik nerima telepon, WhatsApp. Kenapa? Bisnis kalau saya tinggal Pak, berantakan Pak. Semuanya tergantung saya Pak. Itu saya sering menyebut bisnis apa? Bisnis argolawu. Argolawu itu apa? Sudah pernah saya ceritain sedikit ya, saya ulas sedikit. Kereta tercepat Jakarta-Surabaya apa? Wus itu Jakarta-Bandung. Ini Jakarta-Surabaya. Argo Anggrek. Jakarta-Surabaya bisa ditempuh berapa lama? Rata-rata 10 jam lah ya. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Ya pasti Pak, rel ini udah di atas rel. Lokomotif. Kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Itulah kereta Argo Anggrek. Itulah pebisnis masa lalu. Semuanya tergantung sama ownernya. Kemarin saya baru keliling Jepang. Ya. Keliling Jepang. Ngisi training di Osaka, Kobe, Chiba, Tokyo, Yokohama. Dari Kobe ke Yokohama jaraknya hampir sama Jakarta-Surabaya. Tapi saya naik kereta cuman 3 jam Ibu. Sekitar 3 jam. Pertanyaan saya naik apa? Iya naik kereta. Keretanya apa? Shinkansen. Pertanyaan saya, loh Jakarta-Surabaya kalau di Indonesia 8 jam. Kenapa ini kok bisa 3 jam? Karena saya naik Shinkansen. Tuh yang di belakang saya itu Shinkansen. Pertanyaannya, loh kok Shinkansen bisa lebih cepat? Lokomotifnya ada di mana? Lokomotifnya ada di setiap gerbong. Pertanyaan saya, sekarang bisnis cepat atau lambat? Berarti perlu argolawu atau Shinkansen? Maka ciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong. Kenapa? Tepuk tangan buat kita semua. Maka kalau ikut acara ini ada bolak-balik lihat handphone, bolak-balik keluar nerima telepon dari timnya, langsung kita teriakin, argolawu. Kalau Anda tinggal bisnisnya masih bermasalah, maka kita teriakin. Sekarang eranya kurang keras, eranya. Kenapa? Karena pebisnis yang hebat itu bisnisnya tetap jalan ketika ownernya jalan-jalan. Iya. Jangan sampai ownernya umroh, dapat hadiah umroh, sedang umroh, harusnya fokus akhirat, yang dipikirin bisnisku. Itu namanya diperbudak oleh bisnis. Seharusnya budak kita siapa? Bisnis kita. Jangan sampai kita diperbudak sama bisnis. Bisnis diciptakan itu untuk menjadi budak kita, kendaraan kita. Masuk Pak Eko? Masuk. Maka ketiga peran itu perlu dimainkan dan Anda tidak salah milih guru. Kalau saya keahliannya masing-masing. Leader, saya, urusan entrepreneur, Mas Burhan, urusan manajer, Pak Ato. Kalau Coach Ridwan lengkap. Tepuk tangan dong buat Coach Ridwan. Ya. 3 in 1. 3 in 1. Ada tiga-tiganya. Loh kok Pak Jamil tahu? Kan dia pernah jadi konsultan perusahaan saya juga. Pernah jadi coach. Ya. Walaupun yang paling banyak interaksi
bidadari saya. Oh, kalau saya bilang bidadari, mukanya langsung merah. Dan dalam keluarga itu memang perlu diperlukan. Kenapa? Ada seorang ahli keluarga, ahli cinta, namanya siapa? Profesor John and Julie Gottman. Itu suami istri. Dia punya laboratorium cinta di Washington DC. Saya pernah ke Washington DC, tapi mau mampir ke situ nggak sempet gitu. Dia melakukan riset selama 30 tahun. Saya seneng tadi yang maju pasangan-pasangan. Gimana supaya pasangan itu makin tua makin mesra? Karena John and Julie Gottman melakukan riset. Sepasang suami istri suruh ngobrol, dalam waktu 10 menit dia sudah bisa menebak. 6 tahun lagi cerai. 13 tahun lagi cerai. Tidak cerai tapi rumah tangganya neraka. Oh, ini makin harmonis, ini makin mesra. Dengan akurasi 95%. Berarti hampir mendekati sempurna tebakannya. Karena risetnya selama 30 tahun. Pertanyaan saya, rumah tangga yang makin tua makin mesra, saling dukung satu dengan yang lain kalau apa? Satu hal yang menonjol. Ternyata menurut risetnya Profesor John and Julie Gottman adalah ada positive illusion. Mengatakan melakukan sesuatu yang positif walaupun itu hanya ilusi. Contoh, saya ngomong sama istri saya, Bu, ya, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Pret, di luar masih banyak. Ya. Tapi itu sudah, wow. Itu namanya positive illusion, tapi titik ya. Bu, ibu adalah wanita tercantik di dunia. Titik. Jangan, Bu, ibu adalah wanita tercantik dunia. Koma. Waktu zaman Pak Harto. Marah. Sang istri juga bisa kemudian apa? Positive illusion kepada suaminya. Suamiku, di antara hal yang paling aku syukuri dalam hidup, Allah kirimkan engkau sebagai pendampingku. Kau adalah pangeranku. I love you, sir. I love. Biar Pak Rinaldi segera cari pendamping ya. Loh iya, kudu mesra begitu. Ya, itu apalagi pebisnis. Saya cocok nih Coach Ridwan. Yang maju pasangan suami istri, supaya apa? Majunya bareng-bareng. Sepakat? Setuju? Lah, Pak, saya belum punya pasangan, belum punya jodoh, bisa minta tolong saya. Saya sudah menjodohkan 32 pasangan. Sekarang sedang mencari mangsa yang ke-33. Prinsip nyari jodoh gampang, apa? Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin gak mau. Gak ketemu. Masuk Pak Eko? Maka cocok nih kalau kemudian pebisnisnya suami istri maju. Ya, walaupun apa? Kadang-kadang mau tidur masih diskusi. Nih istri saya nih. Pak, aku dapat ide Pak, ya Allah. Pak, tadi aku ngobrol sama Coach Ridwan Pak. Dari situ Pak aku dapat ide. Idenya begini. Suaminya mau istirahat masih diceritain ide. Gak apa-apa Bu, ini bukan curhat ya. Saya juga keren ya, Coach Ridwan tuh keren gitu ya. Ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kalau mau lengkap, manajer, leader, entrepreneur belajar sama Coach Ridwan. Tepuk tangan ya. Hari ini saya akan share yang memang itu sesuai keahlian saya. Yang memang itu sesuai pendalaman saya. Bahkan akan saya jadikan disertasi S3 saya. Kemarin saya sudah konsultasi dengan pembimbing saya, Profesor Samsul Ma'arif ya. Prof, saya mau ngambil tema leadership begini. Bagus Mas, itu teori baru Mas. Segera Mas, saya dukung Mas. Ini akan saya bagikan hari ini. Gimana supaya apa? Supaya kemudian Anda sebagai leader, bisnis Anda menjadi winner. Mau? Mau atau mau banget? Yang mau banget, angkat tangannya dan katakan mau. Kurang keras, angkat tangannya. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan supaya Anda menjadi winner? Tapi sekali lagi saya garis bawahi disclaimer, ini urusan leadership. Jadi Anda perlu menguasai 3 supaya bisnis Anda sip. Maka perlu entrepreneurship, leadership, sama managerialship. Ya,
Saya akan berbagi cukup yang leader. Gimana supaya kemudian bisnis kita menjadi winner? Ini saya olah dari pengalaman saya, dari jurnal-jurnal ilmiah yang saya dalami, pengamatan saya, dan hasil-hasil riset. Ternyata seorang leader, kalau ingin jadi winner, perlu melakukan tugas sebagai seorang leader. 5 tugasnya. Yang pertama apa? Yang pertama, pastikan Anda menanamkan noble purpose kepada anggota tim Anda. Apa itu noble purpose? Alasan kenapa Anda mendirikan bisnis itu. Kalau nggak punya alasannya, Anda cuma rutin. Rumah, mobil, kantor. Kantor, mobil, rumah. Rumah, mobil, kantor. Senin sampai Minggu. Iya. Dan hati-hati, Profesor Hamka sudah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup. Kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Pertanyaannya, apa bedanya kera, kerbau, dan manusia? Kera dan kerbau itu melakukan sesuatu cuman rutin. Maka kalau Anda cuma rutin, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah. Berarti itu kerbau atau robot berbentuk manusia. Dan kalau Anda rutin rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, hati-hati. Di masa tua Anda nanti bisa menjadi kelompok P17. Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegel, palak pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula. Pas pensiun penyakitan. Kenapa? Karena cuma rutin. Maka Anda harus menemukan noble purpose. Untuk apa saya mendirikan bisnis ini? Saya mendirikan bisnis Academy Trainer sama istri saya. Ada alasan kenapa saya mendirikan ini. Kenapa? Karena di Indonesia banyak berita-berita negatif. Maka kita perlu memperbanyak informasi-informasi positif. Dan kita cari apa alasannya. Oh, ternyata satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Maka kita perlu memperbanyak orang yang bisa menginspirasi. Dorongannya kuat. Karena bukan hanya sekedar ingin cari untung. Tapi apa? Ada alasan yang kuat. Kenapa saya mendirikan perusahaan ini? Itu namanya noble purpose. Kenapa saya juga punya kubik kok penuh semangat, penuh gairah? Karena kami waktu itu menunaikan ibadah haji. Setelah kubik didirikan beberapa saat, tiba-tiba salah satu pemegang saham terbesar Pak Farid Poniman almarhum membangunkan kami semua. Bangun. Ngapain? Rapat di Masjidil Haram. Jam berapa rapat ini? Jam 2. Jam 2 pagi rapat. Tahajud dulu. Habis tahajud kemudian kita diskusi. Salah satu yang kemudian kita sepakati apa? Kita perlu berkontribusi di Indonesia, lahir di Indonesia, mencari makan di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, dan kemungkinan besar akan meninggal di Indonesia. Dan kita perlu berkontribusi di Indonesia. Kontribusinya dalam bentuk apa? Menyiapkan leader-leader di berbagai perusahaan, menyiapkan leader-leader di berbagai institusi, pemimpin yang benar-benar memimpin. Kenapa? Sekarang banyak pemimpin yang tidak memimpin. Ya. Tapi dia apa? Hanya pimpinan, bukan pemimpin. Maka kemudian kami membuat manifesto Mekah. Kemudian kita sepakati, pulang dari sini kita akan melakukan ini. Manifesto Mekah. Dan salah satu manifestonya adalah apa? Keuntungan dari bisnis kita. Selain memang kita nikmati, ada juga digunakan untuk mengembangkan tahfiz leadership. Akhirnya, kita pertanyakan. Maka saya ingin bertanya, saya kasih waktu 30 detik. Kalau Anda punya kertas, tulis. Apa alasan Anda mendirikan perusahaan Anda? Apa Anda alasan mendirikan bisnis Anda? Kira-kira apa alasannya? Gak usah dipikir jauh-jauh, yang ada di kepala Anda lontarkan. Karena kalau itu Anda temukan, maka Anda akan menemukan noble purpose Anda. Dan noble purpose Anda itulah yang menjadi bahan energi Anda, yang menjadi semangat Anda gak pernah runtuh. Saya kalau suruh memberikan materi leadership sehari, tiap hari itu enjoy. Kenapa? Sesuai dengan noble purpose. Ya. Bahkan istri saya suka kadang-kadang ngeluh. Mas, kita nggak ada waktu ya untuk diskusi. Mas Jamil sibuk ngisi training. Ya udah disiapkan kok diskusi. Tapi yang terjadi bukan diskusi, tapi eksekusi. Jadi astagfirullah. Godain Pak Rinaldi ya. Iya. Maka Anda temukan, sudah ditemukan untuk apa bisnis Anda lahir?
Sudah? Supaya itu menjadi noble purpose, syaratnya memiliki 4P. 4 apa? Pertama, apa? Kalau itu bisa menjadi noble purpose, kalau P yang pertama masuk. Yaitu apa? Bisnis Anda menghasilkan profit. Dengan noble purpose yang sudah Anda tulis tadi, apakah menghasilkan profit? Menghasilkan keuntungan? Kira-kira berapa keuntungannya setiap bulan yang Anda targetkan? Dalam waktu 1 tahun kira-kira keuntungannya berapa? Sehingga dengan keuntungan itu Anda bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah yang terbaik. Anda bisa memberikan servis terbaik buat pasangan hidup Anda. Karena terutama buat laki-laki. Pantang bagi laki-laki, istrinya minta nggak dikasih. Dan kata Pak Ato sahabat saya, lelaki yang hebat itu adalah apa? Ketika istrinya belanja, dia berdiri di depan kasir dan dia yang bayar. Bukan istrinya yang bayar. Maka bisnis perlu menghasilkan? Kurang keras. Bisnis perlu menghasilkan? Karena kalau bisnis nggak menghasilkan profit namanya LSM. Organisasi sosial. Karang Taruna. Jadi kalau Anda ternyata bisnisnya dilihat, loh kok nggak ada hasilnya, segera taubat. Itu bukan bisnis, malu ngasih nama bisnis. Loh bisnis kok nggak ada profitnya. Malah nombok terus, ya Allah. Ini saya jalanin terus karena demi harga diri. Mudah-mudahan nggak ada ya. P yang pertama sudah memenuhi syarat profit? Sudah? Yang keras dong, sudah? Tapi bisnis bukan hanya sekedar profit. Bisnis juga memenuhi kaidah P yang kedua, yaitu apa? People. Apa P kedua? Kurang keras. P kedua? Maka pastikan people, orang-orang yang di sekitar Anda itu bertumbuh supaya dia menjadi lokomotif. Karena banyak pengusaha yang picik. Jangan dilatih, nanti kalau dia dilatih mendirikan perusahaan sama dengan kita, ancaman dia. Yang masih punya persepsi kayak gini nggak cocok jadi pengusaha. Ya. Harusnya kalau kita jadi pengusaha, orang yang berhubungan dengan kita, people-nya dilatih, diangkat derajatnya, disiapkan. Jangan cuman kemudian kita, alah udah. Nanti kalau dia pinter loh, ancaman tuh. Gitu. Kalau ada yang punya ini segera bertaubat. Mumpung hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon bukan ini. Maka pastikan orang-orang yang berdekatan dengan Anda, people-nya bertumbuh, berkembang. Sepakat? Karena seorang business leader itu apa? Dia melahirkan orang-orang hebat. Dalam teorinya apa? Kalau Jack Welch mengatakan, sebelum kita sukses, ya, sebelum kita menjadi pemimpin, sukses itu adalah menumbuhkan diri sendiri. Dan begitu kita menjadi pemimpin bisnis, sukses itu adalah menumbuhkan orang lain. Bukan menumbuhkan diri sendiri. Yang ditumbuhkan adalah orang lain. Dan pemimpin yang hebat itu tidak selalu harus menghasilkan karya-karya yang hebat. Tetapi harus dipastikan dia menghasilkan orang-orang yang orang-orang itu menghasilkan karya-karya yang hebat. Masuk Pak Eko? Sepakat? Makanya jangan sampai begitu ada training, dikirim training, ya Allah Pak, Coach 4 orang harus di training tempat Coach Ridwan, ya Allah mahal, Coach mahal. Justru itu tugas kita mengembangkan people. Masuk Pak Eko? Pertanyaan saya, sudah ada anggaran training untuk karyawan? Yakin? Berapa persen dari profit yang Anda anggarkan untuk melatih karyawan? 1, lebih kecil dari zakat. Ya bisnisnya susah maju. Tumbuhnya nanti 1%. Nggak apa-apa dikembangin, nggak usah khawatir. Mengkader orang, menciptakan orang, insya Allah orang itu akan mengirimkan rezeki kepada kita. Kata Simon Sinek apa? Kalau bisnismu hanya fokus pada profit, kamu akan ditinggalkan orang-orang terbaik. Tapi kalau bisnis kamu mengembangkan orang, maka ketika angka-angka profit bermasalah, orang-orang itulah yang menyelamatkan bisnis Anda. Tepuk tangan dong buat kita semua. Itu P yang kedua. Pertama apa P pertama tadi? P yang kedua? P yang ketiga? Planet. Pastikan bisnis Anda itu membuat kehidupan ini jauh lebih baik.
Orang-orang yang mengkonsumsi produk Anda jauh lebih sehat. Jangan membuat bahan pengawet, merusak dunia. Bisnis yang Anda lakukan juga Pak, mempercepat urusan orang lain. Membuat orang lain lebih nyaman. Jangan yang penting cuma profit, tapi melupakan planet. Kurang berkah nanti bisnisnya. Maka pastikan bisnis yang kita lakukan membuat dunia ini jauh lebih indah, lebih nikmat untuk dinikmati. Sampai sini, apakah noble purpose yang Anda susun sudah memenuhi 3P tadi? Sudah menghasilkan profit? Sudah mengembangkan people? Sudah mengembangkan, membuat planet dunia makin damai? Anak saya bisnis properti. Saya bilang sama dia, jangan sampai kamu buat properti di tanah yang subur. Tanah itu adalah sawah, tempat menghasilkan padi yang terbaik, kemudian kamu uruk dan dijadikan properti. Kenapa? Merusak planet. Karena bisnis itu memenuhi kaidah 4P. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya belum, saya nanya. Yang keempat adalah paradise. Paradise itu apa? Surga. Maka kita perlu memastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Sejak bangun tidur, mau tidur kembali. Itu adalah bisnis kita. Pastikan bisnis kita itu mengantarkan kita bisa masuk ke dalam surga, paradise. Kalau nggak bisa mengantarkan ke surga, ngapain kita susah-susah menjalankan bisnis? Ngapain kita susah-susah gaji orang? Ngapain kita susah-susah mikirin cash flow? Ngapain kita susah-susah kadang-kadang harus pinjam sana kemari kalau tidak mengantarkan ke paradise? Kalau tidak mengantarkan ke kurang keras, kalau tidak mengantarkan ke maka pastikan bisnis yang kita jalani menjadi bekal kita bertemu dengan Allah. Sehingga suatu saat ketika nanti ditanya, jamin apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga, ke dalam paradise yang sudah aku siapkan. Kita bisa menjawab, ya Allah, bukankah hidupku, matiku hanya untukmu. Termasuk bisnisku ya Allah. Itu aku lakukan semata-mata supaya aku mendapat kekasih-Mu ya Allah. Aku menjadi kekasih-Mu ya Allah. Aku ingin menatap wajah-Mu ya Allah. Aku ingin memeluk kekasih-Mu Muhammad SAW. Itu adalah bisnis. Ya, 4P. P yang pertama, P yang kedua, P yang ketiga, P yang keempat. Dan kalau ini jadi lengkap itu. Bis kita jadi semangat sebagai gairah. Kenapa? Karena profitnya oke. Orang-orang di sekitar kita tumbuh. Dunia menjadi lebih indah. Dan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Saya berdoa dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga semua yang ada di ruangan ini menjadikan bisnisnya mengantarkan masuk ke surga. Maka kalau misalnya bisnis madu, pastikan bahwa orang yang mengkonsumsi itu makin sehat. Orang yang kemudian mendialogkan itu makin menikmati kehidupan. Jangan dicampur dengan bahan-bahan yang merusak. Ini adalah noble purpose, harus melihat kaidah B. Nah, pertanyaan saya, yang sudah Anda tulis tadi, apakah sudah memenuhi kaidah 4P? Profitnya sudah ada? Oke. People-nya sudah ada? Planetnya sudah ada? Paradise-nya? Kalau belum, segera temukan. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya ritual. Kalau bisa kita jadikan, bisnis kita adalah ibadah spesial kita kepada Allah. Sepakat? Masuk Pak Eko? Sehingga tadi pernyataan Ibu, bisnis kita itu maju. Kenapa? Karena kita melibatkan Allah. Komisaris kita adalah Allah. Maka kalau Allah mengatakan tidak, tidak. Walaupun untungnya gede. Karena komisaris kita adalah Allah. Paradise. Sampai di sini masuk Pak Eko? Bisa ditangkap? Pertanyaan saya, apakah Anda sudah menjalankan tugas yang pertama ini? Menanamkan noble purpose itu kepada anggota tim? Atau anggota tim hanya diimingin profit. Kalau kamu tercapai target dapat bonus lo, dapat komisi lo, dapat hadiah umroh lo. Tidak, seorang pemimpin itu lengkap menanamkan 4-4-nya.
profitnya iya, people-nya iya. Kamu kalau berinteraksi dengan saya kembangkan. Dan kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan membuat dunia ini lebih indah. Dan yang kita lakukan mengantarkan kita semuanya nanti bisa berkumpul di surga bersama-sama. Saya pernah diminta salah satu institusi. Pak Jamil, ya, kami ingin melakukan training di institusi kami seluruh Indonesia. Maunya begini-begini, tolong dibuat konsepnya. Oke, akhirnya saya buat konsepnya. Begitu konsepnya dipresentasikan, nilai proyeknya sekitar 2 miliar. Ini lama ya, sudah lama proyek ini, sebelum COVID. Oke Pak, 2 miliar. Ditawar, berapa nawarnya? Saya proyek saya ajukan 2 miliar. Ditawar berapa? Ditawar 5 miliar. Pak, gimana ceritanya? Saya nawarkan Anda 2 miliar, tapi saya menawarkan pada 2 miliar, tapi Anda nawar 5 miliar. Apa jawabannya? Yang 30% cashback, Pak. Jadi saya transfer ke Bapak 5 miliar, langsung 30%, 1,5 miliar transfer ke kami, Pak. Dan Bapak untungnya nambah, Pak. Tadinya 2,5, sekarang jadi 3,5, Pak. Apa jawaban saya? Jangankan Bapak minta 30 miliar, 30%. 1% nggak saya kasih. Loh kenapa? Bisnis saya, Pak, bukan sekedar profit people planet, Pak. Bisnis saya ingin semua karyawan saya itu nanti masuk surga bersama saya, Pak. Kalau gitu kami nggak jadi pakai Pak Jamil, nggak apa-apa. Rezeki bukan dari institusi Anda, rezeki dari Allah. Ya. Dan apa yang terjadi? 2 minggu kemudian dia datang, bawa IO. Pak, bos kami nggak mau Pak trainingnya kalau nggak sama Bapak. Terus, ini saya sudah bawa IO, silahkan transaksi sama IO. Transaksi sama IO saya dapat berapa? Tetap 2 miliar. Saya tidak tahu IO itu transaksi sama kementerian, nggak boleh nyebut. Sama institusi itu. Ya. Ya. Yang penting 2 miliar jadi halal. Itu kalau kita punya Noble Purpose, semangat. Saya kenapa ngisi semangat? Tadi sebelum ngisi di sini ngisi online. Ya. Besok ada nggak ada? Mana tadi? Oh besok nggak, karena pulang dari sini agak siang. Lanjut rapat. Tapi Selasa ngisi, Rabu ngisi, Kamis ngisi, Jumat ngisi. Kalau Sabtu saya nggak ngisi, full kuliah. Saya termasuk yang ingin disiplin. Jadi sudah kuliah sejak tahun lalu, kehadiran saya 100%. Dan kalau duduk selalu di depan. Nggak di belakang ya. Kalau kuliah online pun saya on kamera. Kenapa? Karena adab belajar itu wajah kita ditatap sama guru. Ini kadang banyak yang belajar off cam. Gimana mau dapat ilmu? Ya, maka on cam jadi gurunya seneng. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama, menanamkan Noble Purpose. Sudah dilakukan? Kalau belum nggak apa-apa. Tapi pulang dari sini pastikan Anda melakukan. Sepakat? Dan biasanya kalau sudah punya Noble Purpose, semangat tim kita bersemangat, tim semangat kita bergelora. Apa yang terjadi? Maka yang kedua, jangan lupa apa? Memantik keberanian anggota tim. Jadi kalau bisa anggota tim itu kita punya keberanian. Ya, kalau ada itu sesuai pemenangnya, sesuai tanggung jawabnya, enter. Jangan entar. Kalau entar-entar ibarat anak muda, gue yang naksir, dia yang lamaran. Kenapa cuma naksir doang? Nggak pernah dieksekusi. Maka kita dorong anggota tim kita, kalau itu sesuai job desk-nya, sesuai enter, jalankan, lakukan. Nggak boleh ada takut. Punya ide, maka gimana Pak kerangkanya Pak, supaya yang ini muncul? B, saya biasanya menggunakan kerangka 4D. Anggota tim saya minta untuk coba kamu lakukan 4D ini. Setiap 3 bulan. Apa? Yang pertama, apa hal-hal yang perlu dihilangkan di bisnis kita ini. Yang tidak menambah nilai tambah, yang tidak menambah value bisnis kita. Maka tugas kita menghilangkan, dihilangkan. Wah Pak ini nggak bisa dihilangkan, Pak ini sejarah. Kalau gitu di yang kedua, dikurangi. Cari apa yang perlu dikurangi. Bisnis kita ini tentu tidak semuanya jelek, ada yang baik, maka
ditingkatkan. Dan di yang keempat apa? Kan sudah 3 di. Dihilangkan, dikurangi, ditingkatkan. Di yang keempat, eksekusi sudah Pak, itu semuanya dieksekusi Pak. Dikali Pak, sama dengan ditingkatkan Pak. Di yang keempat adalah diciptakan. Apa yang perlu diciptakan supaya bisnis kita maju? Apa yang perlu diciptakan supaya bisnis kita berkembang? Apa yang perlu diciptakan supaya Pak, value bisnis kita terus meningkat? Maka kalau Anda terbiasa kepada anggota tim, ayo lakukan 4D, nggak usah takut. Itu artinya memantik keberanian anggota tim Anda. Anggota tim Anda nggak takut. Wah, nanti kalau ngambil keputusan salah, nanti dimarahin dia sama Pak Joko. Enggak deh, enggak. Biarkan berani. Kalau salah, nggak apa-apa. Makanya Anda tahu Bill Gates? Bill Gates itu kalau kemudian merekrut karyawan dan dia ingin merekrut bagian-bagian yang terpenting, pertanyaan yang wajib ada apa? Bill Gates akan bertanya, sudah pernah gagal? Begitu dia jawab, belum, langsung dicoret. Saya mencari orang-orang yang pernah gagal. Kenapa? Berarti dia sudah punya pengalaman. Berarti dia punya keberanian ngambil keputusan. Keberanian bertindak. Keberanian melakukan sesuatu. Jadi jangan merasa hebat kalau Anda belum pernah gagal. Karena boleh jadi Anda belum melakukan hal-hal yang hebat. Maka pastikan anggota tim Anda memiliki keberanian. Jangan sampai, semuanya kalau ada apa-apa usul harus lewat saya ya. Kalau enggak bakal saya reaksi. Saya coret, aku pemilik perusahaan. Enggak akan maju bisnisnya kayak gitu. Kemarin saya ngobrol sama istri saya. Bisnis yang bagus itu ketika anggota timnya sudah punya inisiatif baru dan itu tidak tergantung pada kita. Dan kita sebagai business owner kadang malah tidak mengerti apa yang mereka jalankan itu. Tapi tidak keluar dari koridor kebijakan bisnis. Sampai di sini masuk Pak Eko? Jadi kalau Anda ingin menemukan karyawan Anda gampang. Kasih kertas, dikasih 4 kotak. Kotak yang pertama, coba di bisnis kita apa yang perlu dihilangkan. Dia suruh nulis tuh. Di yang kedua, dikurangi. Di yang ketiga, ditingkatkan. Di yang keempat, diciptakan. Insya Allah kalau ini kemudian rutin Anda lakukan, apa yang terjadi? Akan banyak ide yang muncul. Karyawan juga merasa, aku kalau di sini diuangke. Ide-idenya didengar sama bisnis owner kita, sama bisnis leader kita. Ide-ide kita diakomodir sehingga kita di sini enjoy, asik, seneng. Sudah dilakukan yang ini? Pertanyaannya, gimana supaya kemudian anggota tim saya berani Maka Anda perlu melakukan yang ketiga, yaitu ini. Mengkondisikan psychological safety. Apa itu psychological safety? Anggota tim, karyawan Anda merasa aman, tidak takut. Kalau berbuat salah nggak dihakimi, berbuat salah nggak dibully, berbuat salah nggak dimaki. Tapi tetap diminta presentasi, tapi presentasinya bukan untuk dihakimi, bukan untuk diadili. Presentasinya apa? Kalau suatu saat kita dikasih proyek sama dan kemudian supaya tidak terjadi kegagalan seperti ini, silahkan Anda presentasikan. Apa saran Anda? Menurut Anda apa yang kemudian perlu diperbaiki? Apa yang tidak bisa kita lakukan? Maka orang yang salah tidak akan merasa tertuduh. Orang yang salah tidak akan merasa terhina. Orang yang salah tidak akan merasa takut. Wah, ini nanti dimarahin sama bos. Ya, bos kita itu perempuan, cerewetnya minta ampun, ya Allah, kelar hidup lo, kelar. Udah nggak usah usul-usul. Di sini PGPS, pinter goblok penghasilan sama PGPS. Ya. Tapi kemudian psikologi seperti apa? Anda kemudian melakukan kesalahan, tetap dihargai. Selama apa? Selama kesalahannya tidak berulang. Kalau kesalahannya berulang, keledai saja tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Ya, maka kita juga tidak boleh jatuh di lubang yang sama. Kalau dia kemudian melakukan ini salah.
Maka saya senang dengan Bob Sadino. Tahu Bob Sadino? Ya, kalau yang entrepreneur kenal lah ya. Bob Sadino itu punya Kemcik. Karyawannya melakukan uji coba, rugi 4 miliar. 4 miliar itu tahun 90-an itu gede banget. Maka bagian HRD mengusulkan apa? Pecat dia, Pak. Dia telah menghilangkan perusahaan kita, menghilangkan uang kita 4 miliar, Pak. Pecat dia, Pak. Setelah diteliti ternyata kesalahannya karena kesalahan bisnis, bukan kesalahan kebodohan dia. Maka apa jawaban Bob Sadino? Enak aja, saya sudah nyekolahin dia habis 4 miliar dipecat. Ya enggak lah. Nyekolahin dia habis 4 miliar itu. Dan dia akan belajar dari kesalahan 4 miliar itu. Maka enggak boleh dipecat. Dan orang itu akhirnya menjadi orang yang sangat loyal kepada Bob Sadino. Jangan sampai salah sedikit, kemarin salah kan? Selalu sampai kemudian, ini toh kemarin yang membuat kesalahan. Ini. Maka tugas bisnis leader itu apa? Mengkondisikan psychological safety. Anggota timnya merasa aman. Anggota timnya itu merasa nyaman. Gak takut berbuat salah. Sehingga apa? Dia berani usul. Dia berani melakukan sesuatu yang baru. Karena di perusahaan ada psychological safety. Dan gak usah khawatir. Insya Allah kalau psychological safety ini diciptakan, satu dengan yang lain saling belajar. Ya, kita tahu perusahaan-perusahaan sekeras Netflix, perusahaan besar itu malah mendorong karyawannya untuk melakukan inovasi dan kalau salah tetap diapresiasi. Yang ini sudah dilakukan? Di tempat Anda udah ada psychological safety? Segera bertaubat. Kalau mau jadi winner. Pak, selama ini nggak ada psychological safety, aman-aman saja Pak. Iya, tapi kan pertumbuhannya biasa-biasa aja. Kalau tumbuh boleh jadi kalah dengan yang lain. Kenapa? Sekarang eranya era eksponensial. Era tumbuh cepat. Bukan yang biasa-biasa saja. Tapi yang tumbuhnya besar, yang tumbuhnya cepat. Maka perlu diciptakan psychological safety. Apa? Orang-orang di dalamnya tidak takut berbuat salah. Dan yang keempat adalah apa? Menyelaraskan anggota tim. Kadang-kadang Anda kasih noble purpose, dikasih keberanian. Kalau toh salah mereka nggak takut. Akhirnya apa? Mereka akan mengeluarkan energi dan kadang-kadang secara tidak sadar. Di tim Anda ada yang menggunakan filosofi kata melompat. Tahu filosofi kata melompat? Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Maka tugas Anda adalah menyelaraskan. Bukan dibuat berantem, tapi diselaraskan. Supaya kemudian selaras apa? Diingatkan ke nomor 1. Kita punya noble purpose. Di bisnis kita ini bukan hanya sekedar bisnis. Bisnis kita ini ingin menyehatkan banyak orang. Bisnis kita ini ingin menyelamatkan banyak orang. Sehingga apa? Karena dia sehat, karena dia kuat. Istrinya sayang, anak-anaknya sayang. Dan keluarga itu semakin mesra. Dan itu adalah kontribusi kita. Ya. Dan biasanya di dalam bisnis yang bertumbuh, ada di tempat Anda itu orang-orang yang brilliant jerk. Brilliant jerk itu apa? Orangnya bagus, pinter, kompeten, tapi merusak tim. Dia secara pribadi jago, secara individu jago, tapi dia nggak empati sama temennya, sombong, ya. Bahkan kadang menjatuhkan temennya, itu namanya brilliant jerk. Kalau di perusahaan-perusahaan besar, brilliant jerk ini, dia, wah ini kompetensinya bagus, target tercapai gara-gara dia, tapi merusak. Kira-kira kalau di perusahaan besar, dipertahankan atau dipecat? Dipecat. Kenapa? Lebih baik kehilangan satu orang yang berbakat, daripada kehilangan tim yang sehat. Dan itu tugas Anda menyelaraskan tim. Jangan pakai manajemen gaya dulu, manajemen konflik. Diadu satu dengan yang lain. Enggak, sekarang eranya ini era kolaborasi, era sinergi, satu dengan yang lain perlu kita selaraskan. Sampai di sini masuk Pak Eko? Dan yang terakhir adalah meningkatkan kedekatan personal. Anda sebagai business owner nggak perlu dekat dengan semua karyawan. Tapi Anda wajib dekat dengan orang yang di bawah Anda langsung.
Orang yang di bawah Anda membangun kedekatan dengan orang yang di bawahnya. Jadi kalau misalnya Anda punya karyawan 60, bukan berarti harus dekat sama yang 60-60-nya. Anda cukup dekat dengan orang yang menjadi bawahan Anda langsung atau menjadi orang interaksi Anda langsung. Banyak cara yang dilakukan. Saya untuk membangun kedekatan dengan tim saya ajak umroh bareng. Di umroh itu kan tidurnya di kamar yang sama, di bis yang sama, kita saling mengenal. Kita pergi keluar kota bareng-bareng. Kemarin di Jepang, saya ajak juga tim saya. Semua direksi perusahaan saya ajak. Direktur Akademi Trainer istri saya ajak. Direktur Kubik Leadership Pak Ato, Direktur SGI, Akademi Entrepreneur itu Pak Burhan saya ajak. Jadi selama 10 hari kita di Jepang sehingga saling tahu. Sampai istri saya bilang, istri Mas Jamil sekarang nambah. Coach Ato itu istri saya. Kenapa kalau saya pergi keluar kota, saya tidur satu kamar sama dia, dia sudah membawa alat pijat yang khusus untuk pijat saya itu. Dan dia tahu, oh saya penggemar kopi ini, kopi. Dan dia kalau membuatin kopi sudah tahu seleranya. Itu perlu kedekatan. Dan Pak, gimana Pak tahu kedekatan tim saya Pak? Kalau di saya, kami menggunakan konsep Stephen. Oh, cara mendekati orang sensing ini, Coach Ridwan ini orang sensing. Pasti dia sangat teliti dengan hal-hal yang detail. Ya, nggak cukup dikasih cerita kalau Coach Ridwan. Dia akan mana datanya, mana datanya, mana datanya. Ya, kalau nggak ada data nggak usah ngomong. Gedabrus. Orang sensing. Makanya cocok kalau kemudian Anda ingin rapi, tanya sama Coach Ridwan. Istri saya ini orang intuiting, idenya kemana-mana, banyak sekali idenya, gagasannya. Ya, maka kita perlu tahu juga, oh kalau diskusi sama dia jangan yang remeh-temeh. Suruh diajak diskusi keuangan, cash flow, remeh-temeh, enggak mau. Mumet aku Pak, mumet. Lain lagi orang thinking, diskusinya sangat rasional. Ya. Dia hanya percaya dengan hal-hal yang masuk logika. Kalau nggak masuk logika, enggak. Beda dengan saya orang feeling, perasaan. Maka kalau saya mau meleksi orang, ya, saya minta pembanding. Jangan wawancara terakhir sama saya. Karena kalau dia cerita yang sedih-sedih, pasti saya terima dia. Orang feeling banyak perasaan. Beda dengan Pak Burhan. Pak Burhan itu thinking. Apa? Misalnya 2 orang nih. Kita mau milih 1. Tinggal 2 kandidat. Yang A, ini lulusan Harvard. Ya. Orang kaya, nyari kerja di mana aja mudah. Dia waktu seleksi dapat nilai 92. Ada orang B, orang Indonesia, lulusan Indonesia. Dia tulang punggung keluarga. Keluarganya sangat mengandalkan dia. Mencari kerja di tempat lain boleh jadi susah karena dia alumni Indonesia. Di tesnya 90. Kalau Anda yang wawancara, yang Anda terima A atau B? A. Kalau yang A itu kemungkinan orang thinking. Ya nilainya 92 kok. Informasinya yang saya tambah, yang B ini tulang punggung keluarga. Ibunya sedang sakit keras. Dia sangat mengharapkan dari pekerjaan ini. Kalau tidak, orang tuanya bisa nggak bayar di rumah sakit. Yang Anda terima A atau B? Orang feeling akan terima B. Alah cuma selisih 2. 192, 190. Lagian sama-sama kompeten. Udah B aja. Ya. Padahal bagusnya bagus yang mana? A. Maka kita perlu, ada pendekatan-pendekatan yang seperti ini ya. Nah nanti kalau akan dalam, ya silahkan di belakang itu ada outlet. Termasuk di situ nanti kalau Anda ingin dapat ilmu saya, bisa dapat e-course, e-book gratis. Ya Bu ya, di belakang saya tidak tahu konternya sebelah, di stand, skill up sama Stevie. Minta dong, aku mau minta e-book yang gratis untuk belajar di rumah, silahkan di situ gratis nggak bayar. Barangkali itu yang bisa kemudian saya jelaskan. Berarti kalau kita mau menjadi seorang leader, yang itu winner, ada 5 yang perlu kita lakukan. Coba baca keras-keras. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima.
Dan kalau itu dipraktekkan insya Allah. Kebetulan di sini ada murid saya nih. Kak Kican bisa berdiri. Ini orang Batu Malang nih, orang Malang nih. Iya. Ini juga sudah miliarder. Dibina dengan pendekatan ini. Sebelahnya baru pulang umroh nih. Dari Lampung. Mbak Aisyah, Mbak Adinda. Suaminya yang mana Mbak? Mana Mas? Iya. Iya. Mas Agung ya? Lagi marahan ya? Baru pulang umroh ya? Insya Allah. Alhamdulillah saya senang dia WhatsApp saya, B sudah di Tanah Suci, B umroh bareng keluarga B. Itu hal yang paling membahagiakan kalau orang-orang yang kita bina, orang-orang yang kita dampingi berhasil. Saya nangis waktu dia WhatsApp ke saya di Tanah Suci. Ya Allah mudah-mudahan mabrur, ya Allah mudah-mudahan mabrur. Dan itu akan terjadi, bisa menghasilkan miliarder-miliarder. Bisnis Anda winner menjadi winner kalau 3 R Anda mainkan. R yang pertama, R yang kedua, R yang ketiga. Dan hari ini saya berbagi R, leader. Pak, gimana yang lain? Bertahap, cukup ini. Ya, ya karena waktunya juga terbatas. Tapi insya Allah menerapkan 5 ini, insya Allah kalau diterapkan sudah powerful. Kalau nggak percaya, praktekkan. Kalau setelah 3 bulan Anda mempraktekkan ini nggak ada hasilnya, maka potong jenggot saya. Jangan leher lah ya. Ya, insya Allah itu akan menjadikan ilmu yang semakin kuat. Ingin leadership Anda semakin bertambah? Ingin? Kurang keras? Ingin? Buka HP-nya sekarang. Ambil HP-nya, terus cari YouTube. Terus search Jamil Azaini. Ya. Dan kalau sudah ketemu, jangan lupa subscribe. Dan tekan tombol lonceng. Kenapa? Karena setiap minggu ada 3 video. Yang itu berhubungan dengan leadership. Leader sebagai seorang pemimpin. Hari Selasa malam, hari Kamis malam, hari Sabtu live. MHJA, mengasah hati bersama Jamil Azaini. Kenapa? Karena leadership itu urusan hati, managerialship urusan pikiran, sementara entrepreneurship itu urusan peluang-peluang yang ada di kanan kiri kita. Kalau kita bisa menangkap peluang, di dalam kata peluang ada kata uang. Peluang ditangkap, dikelola sebagai seorang leader, kemudian sistemnya dibuat, maka kemudian bisnis Anda akan menjadi winner. Dan insya Allah, boleh nggak diskusi, boleh ngobrol, boleh untuk melengkapi pendampingan dari Coach Ridwan. Saya yakin Coach Ridwan ilmunya sudah cukup banyak ya. Kenapa? Karena kalau Anda ngobrol dengan saya berkaitan dengan bisnis ya, dengan leader, dengan entrepreneur, itu akan membantu tercapainya noble purpose saya. Karena noble purpose saya ini adalah ini. Ini noble purpose pribadi saya, bukan bisnis saya. Saya terlahir ke dunia untuk menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 diantaranya jadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter sukses mulia. Maka kalau Anda ngajak diskusi saya, Anda kemudian ngajak sharing dengan saya, itu sebenarnya secara tidak langsung membantu pencapaian noble purpose saya. Semoga bermanfaat. Siapa yang dapat inspirasi pada sore hari ini, angkat tangannya dengan saya. Dapat inspirasi? Dapat ilmu? Tapi saya tutup pertemuan ini dengan quote yang biasa sampaikan. Ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Maka ilmu yang diperoleh ini action. Maka Anda akan menjadi winner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, terima kasih banyak.